Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang tidak hanya kaya akan ilmu, namun juga sangat wara' dan juhud terhadap dunia, sehingga diberi gelar Sultan Al-Aulia. Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Adham bin Al-Mansur Al-Ijli. Ia lahir di Balakh, sebelah timur Khurasan. Karena itu, ia dikenal pula dengan nama Abu Ishaq Al-Balakhi. Menurut Imam Al-Bukhari, Ibrahim bin Adham adalah keturunan kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibrahim bin Adham adalah seorang penguasa di Balakh yang kaya raya dengan istananya yang megah. Pun demikian, meski hidup bergelimang harta dan kekuasaan, hatinya tidak menjadi lalai. Gemerlapnya dunia tak membuat dirinya bahagia, juga tak bisa menghadirkan ketenangan jiwa. Akhirnya, ia meninggalkan istana dan semua kemewahan duniawi. Ia pergi ke Baghdad, Irak, Syam, dan Hijaz untuk menimba ilmu dari para ulama. Pencariannya ditopang dari hasil buruan dan memelihara kebun. Ia hidup sebagai seorang yang amat zuhud dan wara'. Ia terkenal sebagai ahli ibadah dan sangat penyantun terhadap sesama, terlebih lagi kepada orang-orang miskin. Terkait kewaraan dan kejuhudannya, Ibrahim bin Adham rela meninggalkan istananya yang megah dan segala kemewahan duniawi. Ia pergi menuju Syam untuk mencari rezeki yang halal dengan tangannya sendiri. Ia bekerja di kebun milik orang lain dengan tekun. Sikap zuhudnya juga tampak saat Ibrahim bin Adham pergi safar ke Baitullah. Saat itu ia berpapasan dengan seorang Arab yang mengendarai seekor unta. Orang itu berkata, "Ya Syekh, mau kemana?" Ibrahim Adham pun menjawab, "Ke Baitullah." Orang itu bertanya lagi, "Anda ini seperti tak waras. Saya tidak melihat Anda membawa kendaraan, juga bekal, sementara perjalanan sangat jauh." Ibrahim kembali berkata, "Sebetulnya saya memiliki beberapa kendaraan. Hanya saja engkau tidak melihatnya." Orang itu bertanya, "Kendaraan apa gerangan?" Ibrahim bin Adham berkata, "Jika di perjalanan aku tertimpa musibah, aku menaiki kendaraan sabar. Jika di perjalanan aku mendapatkan nikmat, aku menaiki kendaraan syukur. Jika di perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu qada untukku, aku menaiki kendaraan ridha." Orang Arab itu lalu berkata, "Jika demikian, dengan izin Allah, teruskanlah perjalanan Anda. Anda benar-benar berkendaraan, sayalah yang tidak berkendaraan." Dalam kisah lain, Sahal bin Ibrahim menuturkan, "Aku berteman dengan Ibrahim bin Adham. Saat aku sakit, ia membiayai semua pengobatanku dan memenuhi semua keinginanku. Setelah agak sembuh dari sakitku, aku bertanya, 'Ibrahim,
"Di manakah keledaimu?" Ibrahim bin Adam menjawab enteng, "Telah kujual untuk memenuhi keperluanmu." Aku kembali bertanya, "Lalu kita naik apa?" Ibrahim bin Adam menjawab, "Saudaraku, naiklah ke atas punggungku." Kemudian ia membawa aku ke 3 tempat. Ibrahim bin Bashar As-Sufi Al-Khurasani, pembantu Ibrahim bin Adam, menuturkan kisah lain. Pernah seorang sufi datang kepada Ibrahim bin Adam dan bertanya, "Abu Ishaq, mengapa hatiku seperti terhijab dari Allah Azza wa Jalla?" Ibrahim bin Adam menjawab, "Karena hatimu mencintai apa yang Allah benci. Kamu lebih mencintai dunia dan cenderung pada kehidupan yang penuh tipuan, senda gurau, dan permainan." Ibrahim Adam juga berkata, "Amal terberat di mizan adalah yang paling memberatkan badan." Menurut Ibnu Asakir, Ibrahim bin Adam wafat sebagai syuhada pada tahun 162 Hijrah dalam sebuah peperangan. Ia dimakamkan di Jabala Suriah. Demikian sekilas tentang kisah Ibrahim bin Adam, sang penguasa yang zuhud dan wara.